Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembinaan peserta didik, pembinaan kompetensi dan pengembangan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan observasinya di SDN Pulau Gadung 01 Pagi oleh kelompok 5. Yang beranggotakan saya sendiri, Ovinda Octaviana, dan rekan saya Aska Mujahidah, Sherin Laurencia Simanjuntak, Kinayah Awaliyah, dan Titania Susandri. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi pembinaan peserta didik, menurut Arum dan kawan-kawan, pembinaan peserta didik merupakan bentuk layanan dan bimbingan yang diberikan kepada siswa baik di lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya yang dilakukan selama maupun di luar jam pelajaran. Nah, menurut Anawiyah dan kawan-kawan, lebih dalamnya lagi membahas pembinaan peserta didik dalam lingkup minat dan bakat, manajemen pembinaan peserta didik juga merupakan upaya terstruktur dalam membimbing siswa agar potensi bakat dan keterampilan yang mereka miliki dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa pembinaan peserta didik adalah suatu proses pemberian layanan dan bimbingan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kegiatan belajar, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, keterampilan, moral, mental, dan karakter peserta didik secara optimal. Tujuan dari pembinaan peserta didik sendiri adalah, menurut Arum dan kawan-kawan, yang pertama, tujuan pembinaan peserta didik untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Dan yang keempat, mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Lalu yang kelima, agar pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dapat tercapai. Fungsi dari pembinaan peserta didik sendiri adalah pada umumnya fungsi pembinaan peserta didik ini sejatinya sejalan dengan tujuan utama pendidikan nasional, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri mereka secara maksimal. Nah, adapun fungsi-fungsi pembinaan peserta didik yang antara lain yaitu yang pertama, pengembangan individualitas. Pembinaan bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mengasah potensi individual mereka secara optimal. Potensi ini mencakup kecerdasan umum, bakat khusus, serta kemampuan lainnya yang dimiliki sejak lahir. Lalu yang kedua adalah pengembangan sosial. Pembinaan juga membantu peserta didik agar mampu bersosialisasi dengan baik dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat luas. Dan yang ketiga, fungsi lainnya adalah penyaluran aspirasi dan harapan. Fungsi ini berperan dalam membantu peserta didik menyalurkan minat, hobi, dan harapannya. Hal ini penting karena aspirasi pribadi dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri secara menyeluruh. Fungsi selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Aspek ini penting agar peserta didik merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, mereka juga akan belajar peduli terhadap kesejahteraan orang lain di sekitarnya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara pembinaan kompetensi dan pengembangan bakat minat. Mengutip dari Arum dan kawan-kawan, materi pembinaan dijabarkan dalam berbagai jenis kegiatan yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Nah, pada dasarnya terdapat 8 komponen pembinaan peserta didik yang utama, yaitu yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan. Ketiga, pembinaan seni dan budaya. Lalu yang keempat, pembinaan wawasan kebangsaan. Yang kelima, pembinaan kepemimpinan. Keenam, pembinaan budi pekerti dan kepribadian. Dan yang ketujuh, pembinaan kreativitas. Serta yang kedelapan adalah inovasi. Nah, salah satu strategi pelaksanaan pembinaan peserta didik adalah
strategi pengelompokan bakat dan minat yang ditujukan untuk memadukan program yang bersifat akademik dan non-akademik melalui program ekstrakurikuler. Nah, jangkauan kompetensi yang diharapkan itu meliputi aspek intelektual, sikap emosional, dan keterampilan. Nah, mengapa ekstrakurikuler diperlukan? Ekstrakurikuler sangat diperlukan guna melengkapi ketercapaian kompetensi yang diprogramkan dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, aspek-aspeknya adalah yang pertama, kemampuan intelektual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik mempelajari hal-hal baru dan memperluas pengetahuan mereka melalui berbagai aktivitas dan proyek. Misalnya, kegiatan olahraga dapat membantu peserta didik memahami konsep fisika, sementara kegiatan seni dapat membantu mereka memahami sejarah dan budaya. Lalu, aspek yang kedua adalah kemampuan emosional. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun kepercayaan diri, memperkuat hubungan sosial, dan mengatasi stres melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Lalu aspek yang ketiga adalah kemampuan spiritual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai dan keyakinan spiritual yang mereka yakini melalui kegiatan-kegiatan seperti kebaktian dan kegiatan spiritual lainnya. Lalu aspek yang keempat adalah kemampuan sosial. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun keterampilan sosial dan memperkuat hubungan dengan teman-teman, guru, dan anggota masyarakat melalui berbagai aktivitas kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Cerin dipersilahkan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam pembinaan peserta didik. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peranan yang sangat penting karena menyediakan ruang bagi pengembangan potensi secara holistik yang tidak selalu tercapai melalui kegiatan intrakurikuler. Dalam konteks pendidikan modern, ekstrakurikuler dipandang sebagai sarana untuk membentuk karakter, meningkatkan kompetensi sosial, serta menumbuhkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Nah, adapun menurut Suyanto dan Sumarna 2015, kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai media pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik melalui pengalaman langsung, baik dalam aspek tanggung jawab, disiplin, maupun kerjasama tim. Nah, adapun menurut Fredericks dan Eccles 2014 menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam aktivitas ekstrakurikuler dapat mengurangi risiko perilaku penyimpangan serta meningkatkan keterikatan siswa terhadap lingkungan sekolah. Nah, adapun juga menurut Arifin 2018 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Nah, kegiatan ini memperkuat nilai-nilai afektif yang mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna dan partisipatif, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah yang akhirnya berdampak pada prestasi akademik mereka. Nah, selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan pengalaman nyata yang memungkinkan siswa menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kepercayaan diri mereka. Nah, dalam perspektif pendidikan karakter, kegiatan ini mendukung proses internalisasi nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab yang memiliki landasan pembentukan watak. Nah, dengan demikian, teman-teman, kegiatan ekstrakurikuler ini bukan hanya menjadi pelengkap program pendidikan, tetapi juga menjadi bagian integral dan proses pembinaan peserta didik yang menyeluruh. Nah, sekarang kita juga masuk ke dalam fungsi kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses pendidikan di sekolah. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 81A tahun 2013, kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi yang tertera di PPT, fungsi pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Nah, fungsi pengembangan sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik di luar konteks kurikulum formal. Dengan demikian, siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi
mengeksplorasi kemampuan diri yang tidak selalu dapat difasilitasi dalam kegiatan intrakurikuler. Misalnya, siswa yang memiliki minat dalam bidang seni pertunjukan, kepemimpinan, atau olahraga akan mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan bakatnya melalui wadah ekstrakurikuler yang sesuai. Selanjutnya, fungsi sosial dari kegiatan ekstrakurikuler diarahkan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab kerjasama, empati, dan kepedulian sosial. Nah, melalui interaksi dalam kelompok ekstrakurikuler ini, siswa belajar memahami perbedaan, menyelesaikan konflik, dan membangun solidaritas. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya membentuk kepribadian dan nilai-nilai sosial yang luhur pada peserta didik. Adapun fungsi rekreatif dalam kegiatan ekstrakurikuler juga tidak kalah penting. Nah, fungsi ini itu menekankan aspek kesenangan, kenyamanan, kebebasan, dan dalam berkegiatan. Nah, melalui kegiatan yang bersifat non-formal ini, peserta didik dapat mengurangi kejenuhan akibat rutinitas belajar di kelas mereka, sehingga berdampak positif pada kesehatan mental dan motivasi belajar mereka. Nah, kegiatan seperti seni, musik, olahraga, hingga kegiatan alam terbuka memberi efek relaksasi, sekaligus mengasah kreativitas dan kebugaran siswa. Nah, dalam kajian psikologi juga mengatakan, kegiatan yang menyenangkan diyakini dapat meningkatkan hormon dopamin yang berperan dalam memperkuat memori dan semangat belajar. Dan yang terakhir, fungsi karir, yang merupakan salah satu fungsi jangka panjang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kesiapan karir mereka dan pemahaman mereka terhadap dunia kerja melalui ekstrakurikuler yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu seperti kewirausahaan, teknologi informasi, jurnalistik, atau kegiatan keprofesian lainnya. Nah, siswa ini mulai dikenalkan dengan lingkungan profesional secara bertahap. Hal ini mendukung prinsip career education dalam pendidikan menengah yang menekankan pentingnya pembekalan soft skills dan hard skills sejak dini untuk menghadapi persaingan global. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berperan sebagai pelengkap pendidikan formal, tetapi juga memiliki fungsi substantif yang mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dampak positif kegiatan ekstrakurikuler terhadap perkembangan peserta didik. Nah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang menyeluruh dan tidak hanya berperan sebagai penunjang kegiatan akademik, namun juga sebagai wahana pengembangan kepribadian, karakter, dan keterampilan hidup atau yang disebut life skills peserta didik. Nah, berikut adalah dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama ada pengembangan potensi, bakat, dan minat. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi diri mereka, terutama yang tidak dapat diakomodasi dalam kurikulum inti. Misalnya, siswa yang memiliki minat dalam bidang seni, olahraga, atau teknologi dapat mengasah keterampilannya dalam secara lebih terarah melalui kegiatan seperti klub musik, futsal, robotik, dan lainnya. Nah, yang kedua, pembentukan karakter positif. Melalui ekstrakurikuler juga, siswa dilatih untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan seperti pramuka, paskibra, atau organisasi siswa atau yang disebut OSIS mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Nah, ini yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Yang ketiga, peningkatan soft skills dan keterampilan sosial. Nah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan tempat yang ideal untuk melatih soft skills seperti komunikasi, kerjasama tim, problem solving, kepemimpinan, dan pengelolaan waktu. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, baik di jenjang pendidikan. Lalu yang keempat ada meningkatkan motivasi dan prestasi akademik. Nah, secara tidak langsung, kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan dorongan psikologis yang positif bagi siswa dalam kegiatan akademiknya. Nah, keseimbangan antara kegiatan belajar dan kegiatan pengembangan diri dapat membantu siswa lebih fokus, bahagia, dan termotivasi dalam menjalani proses belajar. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pastinya. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi seorang yang mandiri dan tanggung jawab atas tugas atau peran yang mereka emban, baik sebagai anggota maupun pemimpin dalam sebuah kegiatan. Nah, ini memberikan pengalaman nyata dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan. Nah, lanjut kita masuk ke dalam peran ekstrakurikuler dalam membentuk karakter dan soft skills. Nah,
Kegiatan ekstrakurikuler memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter dan mengembangkan soft skill peserta didik. Dalam dunia pendidikan saat ini, pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan non-formal seperti ekstrakurikuler yang memberikan ruang yang lebih luas untuk praktik nyata nilai-nilai kehidupan. Nah, karakter seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan dapat dibentuk secara alami melalui dinamika kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Nah, yang pertama, ada pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, melalui keterlibatan dalam kegiatan seperti pramuka, organisasi siswa, olahraga, maupun seni, siswa terbiasa menghadapi situasi yang mengharuskan mereka berperilaku disiplin, tanggung jawab, jujur, serta bekerja sama dengan sesama mereka. Nah, nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui proses sosial yang terjadi secara berulang dan konsisten. Lalu, ada pengembangan soft skill yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, soft skill atau keterampilan non-teknis menjadi aspek yang semakin penting dalam era globalisasi dan dunia kerja modern. Kegiatan ekstrakurikuler mendukung pengembangan keterampilan seperti komunikasi efektif, kepemimpinan kerjasama, kemampuan mengambil keputusan, serta empati sosial. Lalu ada yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri dan kecerdasan sosial emosional. Melalui ekstrakurikuler ini juga, peserta didik berkesempatan untuk menemukan minat dan potensinya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam mengemukakan ide, berinteraksi dengan orang lain, dan tampil di depan umum. Lalu, yang terakhir ada instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ekstrakurikuler ini juga bukan hanya sekedar pelengkap kurikulum, tetapi menjadi instrumen penting dalam membantu sekolah mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berketerampilan, serta berakhlak mulia. Nah, untuk itu penting untuk memahami terlebih dahulu jenis-jenis kompetensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, yang pertama ini ada kompetensi kognitif. Seperti yang sudah di-mention tadi, kompetensi kognitif merujuk pada kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Kegiatan ekstrakurikuler seperti klub debat, jurnalistik, dan sains klub sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan ini. Nah, melalui aktivitas-aktivitas tersebut, siswa belajar menyusun argumen, berpikir logis, dan menyampaikan ide secara sistematis. Lalu, kompetensi afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi. Ini termasuk rasa empati, tanggung jawab sosial, toleransi, dan kerjasama. Kegiatan seperti pramuka, kegiatan sosial, atau organisasi keagamaan mampu membina kesadaran sosial siswa dan meningkatkan empati terhadap sesama. Lalu yang ketiga ada kompetensi psikomotorik. Nah, ini melibatkan keterampilan motorik dan fisik seperti koordinasi, ketangkasan, dan keterampilan teknis. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni tari, bela diri, dan marching band adalah sarana efektif dalam mengembangkan aspek ini. Lalu, masuk ke materi lain selanjutnya yaitu strategi pembinaan kompetensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Oke, kita masuk ke dalam strategi pembinaan kompetensi melalui ekstrakurikuler. Nah, berikut ini adalah strategi pembinaan kompetensi melalui ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, pemetaan minat dan bakat. Nah, ini tuh penting dilakukan agar mereka terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan potensi masing-masing. Integrasi, lalu yang selanjutnya kita bisa mengintegrasi nilai karakter siswa tersebut. Nah, ini itu dalam kegiatan menjadi kunci agar aktivitas ekstrakurikuler tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang utuh. Lalu, ada pendekatan partisipatif. Nah, ini itu perlu diterapkan di mana siswa diberikan kesempatan untuk merancang dan mengelola kegiatan mereka sendiri dengan bimbingan guru atau pembina. Nah, hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab, kemampuan kepemimpinan, serta keterampilan kolaborasi. Lalu, yang selanjutnya ada evaluasi berkala. Nah, evaluasi berkala ini perlu dilakukan untuk memantau perkembangan kompetensi siswa. Evaluasi tidak harus dalam bentuk tes, melainkan bisa melalui observasi, portofolio, maupun refleksi diri. Nah, yang terakhir, keterlibatan kolaborasi dengan pihak luar. Nah, keterlibatan dengan pihak luar ini
seperti alumni, komunitas lokal, dan dunia industri juga dapat memperkaya pengalaman siswa serta menambah relevansi kegiatan ekstrakurikuler terhadap kebutuhan masa depan mereka. Lalu lanjut, yang terakhir kita masuk ke dalam contoh kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kompetensi. Nah, ini ada beberapa contoh nyata kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kompetensi siswa, antara lain, yang pertama, klub debat dan jurnalistik. Nah, ini tuh bisa mampu mendorong kemampuan berpikir kritis mereka, berargumentasi, menulis, serta berbicara di depan umum. Nah, ini sangat efektif dalam pengembangan kompetensi kognitif dan literasi informasi. Yang kedua ada pramuka dan organisasi sosial. Ini bisa mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan, kerja tim, empati, serta kemampuan berorganisasi dan bersosialisasi yang kuat. Nah, ini juga relevan untuk pengembangan kompetensi efektif. Lalu yang ketiga, ekstrakurikuler olahraga dan seni. Menumbuhkan disiplin, koordinasi fisik, ketahanan tubuh, serta ekspresi diri. Lalu, olahraga juga menanamkan nilai sportivitas dan kerjasama yang erat, menunjang kompetensi psikomotorik. Yang keempat, ada kegiatan kewirausahaan sekolah atau student company. Nah, ini mengajarkan manajemen, pemasaran, inovasi, dan kerja tim. Cocok untuk membentuk karakter wirausaha sejak dini yang mengintegrasikan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir ada klub STEM atau teknologi. Nah, ini mendorong eksplorasi dalam sains dan teknologi, serta mendorong pemecahan masalah melalui proyek nyata atau yang disebut project-based learning. Nah, ini mengembangkan kompetensi abad 21 secara utuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengembangan bakat dan minat peserta didik. Oke, di sini kita akan bahas dari satu persatu mengenai apa itu bakat, apa itu minat. Untuk minat sendiri adalah kecenderungan yang stabil dalam diri seseorang untuk terus mengingat dan memberi perhatian pada aktivitas tertentu. Ketertarikan dan keterikatan yang muncul secara alami membuat seseorang fokus dan memperhatikan aktivitas atau objek tersebut dengan sungguh-sungguh, bahkan tanpa dorongan dari luar. Nah, seseorang yang memiliki minat pada suatu kegiatan biasanya akan merasa antusias saat melakukannya, senang membicarakannya, dan berusaha keras menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak tertarik pada suatu aktivitas, hal itu menunjukkan bahwa ia memang tidak memiliki minat terhadapnya. Lalu untuk bakat di sini adalah kemampuan unggul yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dirinya meraih prestasi tinggi dalam satu atau lebih bidang tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang peserta didik mungkin memiliki bakat dalam bidang akademik, seni tari, dan olahraga sekaligus, sementara peserta didik lainnya mungkin hanya berbakat dalam bidang akademik saja. Nah, perbedaan ini mencerminkan keragaman potensi yang perlu dikenali dan dikembangkan secara optimal. Lalu, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik? Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik menurut Prakoso 2024. Minat dan bakat peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, pengaruh dari anggota keluarga. Dalam perspektif keturunan, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh bakat yang diturunkan dari orang tua atau leluhurnya. Setiap anak memiliki potensi bawaan yang berbeda-beda, seperti bakat dalam musik, seni, berhitung, atau keterampilan lainnya. Bakat ini tidak hanya diwariskan oleh orang tua langsung, tetapi juga dapat berasal dari nenek moyang atau garis keturunan sebelumnya. Lalu faktor yang lainnya adalah pengaruh dari kebudayaan. Adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, dan pola budaya masyarakat tempat anak tumbuh merupakan elemen penting yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan minat serta bakat anak. Budaya yang mendukung kreativitas atau keilmuan misalnya akan memfasilitasi berkembangnya potensi anak sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Lalu untuk faktor yang lainnya adalah faktor dari pengaruh dari lingkungan. Lingkungan di sini terbagi ke dalam dua lingkup utama, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Untuk lingkungan sekolah sendiri, sekolah di sini menjadi tempat strategis bagi peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya melalui berbagai kegiatan. Beragam organisasi dan ekstrakurikuler seperti memasak, menulis, musik, teknik, olahraga, seni rupa, bahasa Arab, dan lain-lain dapat membantu siswa mengenali dan mengasah potensinya, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan mereka. Lalu yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat menyediakan banyak ruang bagi peserta didik untuk bereksplorasi, memahami kebutuhan dan keinginannya, serta menilai bakat yang dimilikinya. Melalui keikutsertaan dalam organisasi masyarakat, komunitas, yayasan, atau kegiatan sosial lainnya, siswa bisa memperoleh pengalaman nyata yang memperkuat pengembangan bakat dan minat mereka. Nah, dengan demikian, melihat dari faktor yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik, maka peran keluarga, budaya, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk serta memfasilitasi perkembangan minat dan bakat peserta didik. Oke, selanjutnya, proses pengembangan bakat dan minat siswa di institusi pendidikan. Nah, pengembangan bakat dan minat siswa di lingkungan pendidikan merupakan proses yang terencana dan berkelanjutan. Proses ini mencakup identifikasi, seleksi, pengorganisasian, hingga pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan potensi siswa. Pengembangan tersebut dilakukan secara terus-menerus selama proses pendidikan berlangsung, terlepas dari ada atau tidaknya prosedur formal dan evaluasi khusus yang digunakan. Oke. Nah, dalam pengelolaan pembinaan minat dan bakat siswa, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama adalah pendataan dan seleksi peserta, yaitu melakukan pendataan dan menyeleksi siswa yang akan mengikuti setiap kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu, penetapan penanggung jawab dan pembina. Menentukan pembina dan penanggung jawab kegiatan yang kompeten sesuai dengan subpotensi yang dikembangkan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dengan administrasi yang baik, yaitu menjalankan seluruh kegiatan pembinaan dengan tata kelola dan dokumentasi administrasi yang rapi dan tertib. Yang selanjutnya, pemberian fasilitas dan apresiasi. Nah, kegiatan ini diberikan fasilitas yang memadai serta penghargaan yang layak kepada pembina, penanggung jawab kegiatan, dan siswa yang berprestasi. Lalu yang selanjutnya adalah monitoring kegiatan secara berkala. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap jalannya kegiatan pembinaan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Lalu hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengembangan kapasitas pembina dan penanggung jawab, yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan pembina serta penanggung jawab agar dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Dewa Ketut Soekardi dan Desak Made Sumiati dalam Oktaviani 2019 menyatakan bahwa ada total 13 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat sekolah pilih untuk dikembangkan, yaitu pramuka, PMR, PKS atau patroli keamanan sekolah, lalu ada UKS, lomba penelitian ilmiah remaja, lalu ada sanggar sekolah, koperasi sekolah, olahraga, prestasi dan rekreasi, lalu ada kesenian tradisional atau modern, cinta alam dan lingkungan hidup, lalu kegiatan bakti sosial dan peringatan hari-hari besar, dan yang terakhir ada jurnalistik. Nah, jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilaksanakan oleh sekolah ini sangat beragam, namun secara umum adalah bidang olahraga, bidang seni, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu ada bidang kewirausahaan, pembinaan akhlak dan sosial, dan ya itu. Kegiatan tersebut diprogramkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing dan pelaksanaannya juga dapat diselenggarakan di sekolah ataupun di luar sekolah sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul merupakan jembatan penting dalam pengembangan potensi siswa di luar pembelajaran formal.
Perencanaan yang matang dan implementasi yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan program ekstrakurikuler yang benar-benar bermakna bagi peserta didik. Kita lanjut ke materinya, yaitu langkah-langkah perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan minat. Perencanaan ekskul yang efektif berawal dari pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar dibutuhkan dan diminati oleh siswa. Pendekatan ini tidak hanya sekedar melakukan survei formal, tetapi juga melibatkan dialog terbuka dengan siswa untuk memahami aspirasi mereka. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi kelompok terfokus, di mana siswa diberikan ruang untuk mengekspresikan minat dan bakat yang mungkin belum terakomodasi dalam kurikulum formal. Proses ini menjadi cerminan nyata dari prinsip individualitas yang diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, sebuah pengakuan bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu difasilitasi secara berbeda. Guru BK dapat berperan aktif dalam proses ini dengan melakukan asesmen bakat dan minat menggunakan instrumen psikologi yang valid. Hasil asesmen ini kemudian dapat dijadikan landasan yang kokoh untuk menentukan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan ditawarkan. Selanjutnya, penyusunan program. Setelah memiliki peta kebutuhan dan minat siswa, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam program struktur. Program ini bukan hanya sekedar daftar kegiatan, melainkan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat yang pertama itu ada visi dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan operasional yang terukur untuk satu periode, yaitu untuk satu semester atau 1 tahun ajaran. Lalu kurikulum dan materi pengembangan untuk setiap pertemuan. Selanjutnya, metode pembelajaran dan pelatihan yang akan ditetapkan. Lalu instrumen evaluasi kemajuan yang dapat digunakan secara berkala. Tahapan selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya. Aspek krusial dalam perencanaan adalah memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program. Penganggaran yang realistis menjadi fondasi penting dengan mempertimbangkan yang pertama, biaya pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas. Yang kedua, insentif untuk pelatih dan pembina, lalu anggaran untuk kompetensi dan kegiatan khusus, lalu dana kontingensi untuk kebutuhan tidak terduga. Tahapan selanjutnya, penjadwalan dan infrastruktur. Penjadwalan kegiatan ekskul perlu mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keseimbangan dan efektivitas. Jadwal yang disusun harus mempertimbangkan yang pertama, beban belajar siswa dalam kurikulum formal, selanjutnya ketersediaan fasilitas dan pelatih, lalu kondisi cuaca dan musim, terutama untuk kegiatan yang keluar ruangan. Yang tidak kalah penting yaitu kalender akademik sekolah, termasuk ujian dan kegiatan khusus. Oke, tahapan selanjutnya pemilihan pembina. Figur pembina atau pelatih memegang peranan vital dalam keberhasilan program ekstrakurikuler. Pemilihan pembina ini tidak hanya didasarkan pada keahlian teknis, tetapi juga kemampuan pedagogis dan pemahaman tentang psikologis remaja. Kriteria ideal dalam pemilihan pembina ini yang pertama, kompetensi teknis yang terverifikasi melalui sertifikasi atau pengalaman. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, integritas dan komitmen terhadap pengembangan karakter siswa. Selanjutnya, kesediaan untuk terus mengembangkan diri. Oke, next, materi kita selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif. Yang pertama, sukarela dan berbasis minat. Prinsip sukarela dan berbasis minat dalam kegiatan ekskul bukanlah hanya sekedar slogan, melainkan filosofi fundamental yang melandasi efektivitas program. Ketika siswa mengikuti kegiatan berdasarkan ketertarikan, motivasi intrinsik mereka akan terjaga, bahkan ketika menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Untuk memastikan prinsip ini terpenuhi, sekolah dapat menerapkan sistem pendaftaran yang memberikan ruang pilihan pada siswa. Sistem poin atau kuota yang memungkinkan siswa memilih beberapa kegiatan sesuai prioritas minat mereka dapat menjadi alternatif yang efektif. Pendekatan ini juga diimbangi dengan sesi orientasi yang komprehensif, di mana siswa mendapatkan gambaran utuh tentang setiap kegiatan sebelum membuat keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan holistik. Ekstrakurikuler yang dirancang dengan baik adalah mampu menyentuh berbagai dimensi perkembangan siswa secara seimbang. Sebagai contoh, ekskul teater tidak hanya mengembangkan kemampuan akting, tapi juga pemahaman terhadap karakter dan alur cerita, serta empati dan kepercayaan diri. Pendekatan holistik ini dapat diimplementasikan dengan menerapkan metode pelatihan yang variatif. Dalam ekskul sains, misalnya, siswa tidak hanya melakukan eksperimen, tetapi juga mendiskusikan implikasi etis dari sebuah penemuan ilmiah dan menganalisis data hasil percobaan. Pengembangan holistik juga tercermin dalam
proporsi yang seimbang antara kegiatan individu dan kelompok. Siswa perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian sekaligus kemampuan berkolaborasi dalam suatu rangkaian program yang terintegrasi. Poin selanjutnya yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Dunia pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan dan situasi yang tidak terduga. Contohnya kemarin pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pengelolaan kegiatan ekskul. Prinsip ini dapat diaplikasikan melalui yang pertama, desain program yang memungkinkan transisi antara mode daring dan luring, selanjutnya materi pembelajaran yang dapat disajikan dalam berbagai format, selanjutnya sistem evaluasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan. Poin selanjutnya, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ekstrakurikuler yang efektif bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Terdapat 3 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan untuk memantau kemajuan dan pemberian umpan balik secara langsung. Yang kedua itu evaluasi sumatif, yaitu mengukur pencapaian tujuan di akhir program melalui berbagai bentuk asesmen. Selanjutnya ada evaluasi reflektif, yaitu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan program ini secara holistik. Poin selanjutnya yaitu keterlibatan aktif siswa. Paradigma baru dalam pengelolaan ekskul melihat siswa bukan sekedar peserta pasif, melainkan kolaboratif aktif dalam seluruh siklus program. Keterlibatan aktif ini dapat difasilitasi melalui yang pertama, pembentukan dewan siswa untuk kegiatan setiap ekstrakurikuler. Yang kedua, pemberian tanggung jawab kepemimpinan secara bergilir. Selanjutnya, pelibatan dalam evaluasi dan perencanaan program. Materi selanjutnya yaitu kolaborasi antara sekolah, pembina, orang tua, dan peserta didik. Yang pertama, peran sekolah. Sekolah memiliki peran yang lebih strategis dari sekedar penyedia anggaran dan fasilitas. Sebagai institusi pendidikan, sekolah perlu membangun ekosistem yang mendukung berkembangnya kegiatan ekskul, antara lain itu melalui yang pertama, kebijakan yang mengakui dan menghargai prestasi non-akademik, lalu sistem insentif bagi guru yang terlibat dalam pembinaan ekstrakurikuler, selanjutnya integrasi kegiatan ekskul dalam budaya dan identitas sekolah. Poin selanjutnya yaitu pembina sebagai mentor dan fasilitator. Peran pembina ekstrakurikuler telah berevolusi dari sekedar pengajar teknis menjadi mentor yang menginspirasi. Pendekatan pembinaan yang efektif bercirikan yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman, lalu fasilitas refleksi yang mendalam, lalu pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Yang ketiga, peran orang tua. Orang tua memiliki peran yang tidak tergantikan dalam mendukung keterlibatan anak dalam kegiatan ekskul. Dukungan ini tidak terbatas pada aspek finansial, tapi juga mencakup yang pertama motivasi dan apresiasi, lalu juga pengantaran dan penjemputan untuk kegiatan di luar jam sekolah, lalu juga kehadiran pada pertunjukan dan kompetensi. Lalu yang terakhir itu ada peran siswa. Pandangan yang menempatkan siswa sebagai objek pasif dalam kegiatan ekskul sudah tidak relevan lagi. Siswa masa kini perlu dilihat dan diperlakukan sebagai protagonis dan dalam pengembangan diri mereka sendiri. Peran aktif ini dapat difasilitasi melalui yang pertama, keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi program, lalu pemberian tanggung jawab dan pengorganisasikan kegiatan. Selanjutnya, kesempatan untuk menjadi mentor bagi junior. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dalam pembinaan peserta didik. Nah, ekstrakurikuler ini sendiri merupakan suatu program yang dibuat oleh sekolah. Dan evaluasi program adalah proses untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu kegiatan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program untuk menentukan tingkat keberhasilan dan memperoleh keputusan seperti menghentikan program, merevisi program, ataupun melanjutkan suatu program. Nah, evaluasi kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada evaluasi program ekstrakurikuler menggunakan model BEM, yaitu dibagi menjadi 3 tahapan: evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan evaluasi keluaran atau output. Yang pertama, tahapannya adalah evaluasi masukan atau input.
Nah, di dalam evaluasi program ekstrakurikuler, yang menjadi fokus evaluasinya adalah program ekstrakurikuler itu sendiri, kepala sekolah, dan pembina atau pelatih ekstrakurikuler, anggota ekstrakurikuler, sarana prasarana, dan serta pembiayaan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan evaluasi proses. Nah, di dalam evaluasi program ekstrakurikuler yang menjadi fokus evaluasinya adalah kegiatan ekstrakurikuler, pengawasan atau supervisi, dan juga perlombaan-perlombaan yang dilakukan. Yang ketiga, tahapannya adalah evaluasi keluaran atau output. Nah, di dalam evaluasi program ekstrakurikuler, yang menjadi fokus evaluasinya adalah prestasi non-akademik yang dihasilkan dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan setiap proses evaluasi yang dimulai dari masukan, proses, dan keluaran ini akan menghasilkan suatu rekomendasi. Dan rekomendasi ini dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Oke, kita selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai apa aja sih faktor-faktor pendukung keberhasilan ekstrakurikuler dalam pembinaan peserta didik gitu ya. Nah, ini ada 6 faktor yang diungkapkan oleh Fitriani tahun 2022. Kita bahas satu persatu ya. Jadi, yang pertama, faktor yang pertama itu adalah pemberian apresiasi atau dorongan pada setiap selesai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi teman-teman, ketika seorang pelatih atau seorang pembina itu dia nggak cuma mengajarkan teknik aja, tapi dia juga memberikan atau menyisipkan kata-kata motivasi itu di setiap akhir pertemuannya. Kayak misalnya kayak kalian hari ini keren banget gitu, coach bangga deh sama kalian misalnya gitu ya. Nah, ternyata itu tuh menjadi bahan bakar psikologis buat peserta didik gitu. Jadi praktik pemberian umpan balik positif tersebut itu akan menciptakan efek berantai. Jadi ketika siswa ini diapresiasi gitu, diberikan dorongan, siswa merasa dia dihargai, kemudian akan tumbuh motivasi intrinsik yang nantinya akan memberikan efek terhadap peningkatan prestasinya mereka gitu. Jadi ternyata ini bukan sekadar basa-basi aja, tapi ini juga merupakan strategi pembinaan yang berdampak jangka panjang. Kemudian faktor yang kedua itu adalah adanya minat dan bakat siswa. Nah, sebagus apapun program ekskul ya teman-teman, tapi kalau misalnya si muridnya ini nggak punya minat bakat, dia akan sulit berkembang gitu, karena apa ya, dia nggak sepenuh hati gitu ngejalanin si ekskulnya ini. Nah, di sini penting adanya kecocokan antara kegiatan dengan minat alaminya peserta didik gitu. Seperti halnya tanah yang subur yang siap menumbuhkan benih tertentu, nah maka bakat siswa akan berkembang pesat ketika bertemu dengan ekskul yang tepat gitu. Nah, makanya di sini program eksplorasi minat melalui trial class ataupun tes bakat juga bisa menjadi jembatan yang penting gitu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang ketiga adalah keinginan dan dukungan dari orang tua. Ya teman-teman, ibaratnya kapal yang bergerak di lautan. Itu kan kapal bisa bergerak karena ada angin ya yang mendorong di belakangnya. Nah, orang tua atau dukungan dari orang tua itu tuh ibaratkan angin yang mendorong dari belakang kapal gitu. Jadi bukan sekedar izin mengikuti kegiatan aja, jadi bentuk supportnya itu, tapi juga meliputi apa? Yang pertama ada antusiasmenya, menanyakan perkembangannya, misalnya setiap pulang ekskul, orang tuanya tuh nanya, kamu hari ini belajar apa aja gitu, dan bisa apa aja tadi dari ekskul tadi, kemudian dia juga, orang tuanya ini juga menyediakan waktu untuk latihan di rumah, terus juga misalnya ketika anaknya hadir ikut perlombaan atau anak ini tampil gitu, orang tuanya ini hadir untuk menyaksikan. Nah, itu juga merupakan bentuk dari dukungan orang tua. Nah, pada umumnya siswa yang dengan dukungan keluarganya itu kuat, mereka itu cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi dukungan dari orang tua, support itu tuh bukan berarti tekanan. Beda ya, dua hal itu, tekanan sama support itu beda. Jadi orang tua di sini harusnya berperan menjadi fasilitator, bukan sebagai kayak director gitu yang memaksa anaknya ini harus begini. Kemudian faktor yang keempat itu adalah fasilitas yang memadai. Nah, teman-teman, coba bayangin kalau misalnya klub basket tanpa lapangan, mereka mau latihan di mana? Terus misalnya sebuah kelompok paduan suara, tapi dia nggak punya ruangan untuk latihan gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya, pasti mereka kayak nggak bisa berkembang gitu, nggak bisa jalan sekolahnya ini. Nah, seberapa besar pun bakat seseorang, ia membutuhkan sarana untuk berkembang. Nah, fasilitas di sini tuh tidak selalu berarti yang mahal. Yang penting memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, memadai atau sesuai kebutuhan. Kriteria yang kedua, aman.
Dan kriteria yang ketiga itu adalah mudah diakses. Faktor yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah kemampuan peserta didik yang kurang. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kemampuan peserta didik yang kurang ini kok jadi faktor pendukung juga gitu. Nah, ternyata justru keterbatasan kemampuan awal peserta didik ini sering menjadi pendorong kesuksesan dalam ekskul gitu. Kenapa? Karena ruang untuk berkembang yang besar ini akan menciptakan momentum perubahan yang nyata gitu. Kuncinya terletak pada pembinanya atau pelatihnya yang harus mampu untuk melihat potensinya. Jadi bukan sekadar kekurangannya gitu. Contohnya misalnya siswa yang awalnya kurang percaya diri nih di ekskul teater gitu, tapi karena si pelatihnya ini melihat dia berpotensi nih di sini, jadinya si pelatihnya ini tetap dengan sabar melatih dia, membimbing dia, dan mempercayakan kepadanya peran-peran kecil dulu gitu. Nah, dari situ si anak bisa belajar, dan akhirnya dari yang hanya dia memperagakan peran-peran kecil aja, hingga akhirnya nantinya dia akan jadi pemeran utama gitu ya. Nah, kemudian faktor yang terakhir itu adalah adanya dorongan dari wali murid dan lingkungan sekitar sekolah. Nah, teman-teman, jadi keberhasilan ekstrakurikuler itu nggak hanya dari dalam sekolahnya aja gitu. Jadi butuh dukungan dari para stakeholdernya, dari lingkungan sekitar sekolahnya gitu ya. Oke, untuk waktu dan tempat observasi kami melakukan pada hari Rabu 12 Maret 2025 dan bertempat di Sekolah Dasar Negeri Pulau Gadung 01 pagi. Baik, selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu adalah pembahasan hasil wawancara bersama wakil kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, peran wakil kepala sekolah dalam pembinaan peserta didik di sekolah ini bersifat koordinatif dan pendukung, yakni membantu kepala sekolah dalam mengidentifikasi bakat dan minat siswa, serta mengarahkan mereka sesuai potensi yang dimiliki. Wakil kepala sekolah berfokus pada pendampingan siswa untuk menemukan jalur pendidikan yang sesuai, baik secara akademis maupun non-akademis, terutama pada persiapan masuk jenjang SMP. Nah, SDN 01 Pulau Gadung ini memiliki visi dan misi yang jelas dalam pengembangan bakat dan minat siswa melalui ekskul, yaitu membuka peluang peserta didik meraih prestasi di luar bidang akademik. Hal ini sejalan dengan tujuan strategi sekolah untuk memfasilitasi siswa masuk SMP melalui jalur non-akademis, sekaligus membantu mereka mengeksplorasi minat jangka panjang. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler ini saat ini yang masih aktif itu adalah kegiatan marawis, menari, karate, pencaksilat, futsal, dan teater. Meski semua program ini diupayakan untuk menjadi unggulan, sekolah ini hanya secara khusus menaruh harapan pada ekstrakurikuler teater sebagai program prioritas, mengingat potensi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Sanggar Matahari. Untuk mengidentifikasikan bakat dan minat siswa, sekolah menggunakan kuesioner di awal tahun ajaran. Selanjutnya, wali kelas berperan mengarahkan siswa berdasarkan hasil kuesioner tersebut. Peningkatan kompetensi siswa dievaluasi melalui partisipasi mereka dalam kompetisi atau kejuaraan, di mana pencapaian juara menjadi indikator keberhasilan. Dukungan sekolah kepada pembina ekstrakurikuler merupakan penghargaan atau reward sebagai apresiasi atas dedikasi mereka. Nah, termasuk kesediaan melatih di luar jam sekolah. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala utama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang latihan yang terbatas memaksa beberapa kegiatan seperti menari atau pencaksilat dilaksanakan di dalam kelas, meski idealnya memerlukan ruangan terbuka. Selanjutnya, sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Sanggar Matahari untuk ekskul teater, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan exposure siswa. Evaluasi keberhasilan ekskul ini dilakukan melalui jumlah partisipasi siswa dan capaian prestasi. Meski secara ideal, sekolah berharap dapat lebih fokus pada kuantitas prestasi di masa mendatang. Untuk kedepannya, rencana pengembangan ekskul difokuskan pada peningkatan kolaborasi eksternal untuk membuka wawasan siswa terhadap kompetisi yang lebih luas. Sekolah berkomitmen menghindari pembelajaran yang monoton dan mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam lomba-lomba sebagai jalur alternatif menuju SMP. Dengan demikian,
Ekskul tidak hanya menjadi wadah pengembangan diri, tapi juga sarana strategis untuk menjembatani siswa kurang berprestasi di bidang akademik. Upaya sekolah dalam mengoptimalkan ekskul ini mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan pendidikan akademik dan non-akademik. Meski diharapkan pada keterbatasan fasilitas, kolaborasi dengan pihak eksternal dan sistem evaluasi berbasis partisipasi menjadi langkah progresif untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memperkuat daya saing siswa sekaligus membuka peluang lebih luas di jenjang pendidikan berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil wawancara bersama pembina ekstrakurikuler di SDN Pulau Gadung 01 Pagi. Di sini kami mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Mardiana sebagai wali kelas 6C dan pembina ekstrakurikuler teater, dan juga Ibu Nurul sebagai wali kelas 5B serta pembina ekstrakurikuler tari. Nah, yang pertama di sini terkait tugas dan tanggung jawab pembina ekstrakurikuler. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, tugas utamanya adalah mengawasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri. Pembina juga bertanggung jawab atas administrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti absensi kehadiran siswa dan juga absensi kehadiran pengajar ekskulnya. Nah, selain itu pembina juga perlu menerima laporan dari pengajar ekskul. Laporan ini berupa catatan-catatan materi yang diberikan pengajar ekskul ataupun bentuk kegiatan ekskul yang dilakukan pada minggu tersebut. Nah, sehingga para pengajar ekskul itu perlu selalu mencatat materi yang diberikan. Tujuannya adalah agar pembina ekskul tetap mengetahui progres dari kegiatan ekskul tersebut. Yang kedua terkait mengenali minat dan bakat siswa. Nah, dalam mengenali minat dan bakat siswa biasanya dilakukan pengamatan saat di kelas. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari peserta didik. Dan juga biasanya dilakukan wawancara untuk mengetahui apa minat dari siswa tersebut. Nah, dan wawancara ini dilakukan secara tidak langsung, biasanya dilakukan oleh wali kelas ataupun oleh pembina ekskul itu sendiri pada para siswa yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, semua kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pulau Gadung 01 Pagi ini rutin dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Sabtu, kecuali ekskul pramuka, karena ekskul pramuka ini merupakan ekskul yang wajib diikuti bagi seluruh siswa. Ekstrakurikuler serentak dilaksanakan di hari Sabtu, karena SDN Pulau Gadung 01 Pagi ini terdapat sesi pagi dan sesi siang, sehingga jika ekstrakurikuler dilakukan di hari KBM, siswa tidak akan efektif dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan ekstrakurikuler juga sudah dijadwalkan di hari Sabtu, yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Dikatakan juga bahwa ekstrakurikuler biasanya diliburkan jika cuacanya tidak mendukung, dan biasanya di waktu-waktu tertentu juga diliburkan, seperti menjelang ujian, akhir semester, dan juga saat bulan Ramadan. Nah, selanjutnya terkait meningkatkan motivasi siswa. Terkait dengan peningkatan motivasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, di SDN Pulau Gadung 01 Pagi sering menayangkan film-film inspirasi kepada para siswa. Nah, kegiatan tersebut terbukti dalam meningkatkan motivasi siswa karena saat ini banyak siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekskul dan mereka juga sangat antusias dalam ikut serta perlombaan jika sekolah menginfokan kegiatan lomba gitu. Nah, selain itu banyak juga siswa yang ikut serta dalam kegiatan ekskul saat ini dikarenakan jenis ekskul yang semakin bervariasi dan juga pelatih yang ahli di bidangnya. Nah, sekolah juga pastinya memberi ruang bagi para siswa yang mungkin awalnya siswa tersebut kurang percaya diri, namun karena difasilitasi, perlahan kepercayaan dirinya menjadi meningkat. Dan tentunya hal tersebut akan meningkatkan minat dan bakat mereka dan akan berpengaruh pada prestasi siswa ke depannya. Oke, selanjutnya terkait perkembangan signifikan siswa dalam ekstrakurikuler. Nah, selama kegiatan ekstrakurikuler berjalan, terutama ketika jenis ekskul yang semakin banyak di sekolah, itu terlihat perkembangan yang cukup signifikan pada siswa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di SDN Pulau Gadung 01 Pagi terdapat siswa perempuan kelas 5 yang setelah kurang lebih 1 tahun ikut ekskul menari, malah
memiliki bakat lain, yaitu menyanyi. Dan pada akhirnya siswa tersebut diikutsertakan dalam perlombaan hingga ke tingkat kecamatan. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan pada siswa yang mana secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi yang lebih pada siswa lain. Nah, selain itu, dengan perkembangan siswa yang cukup signifikan dalam ekstrakurikuler, disebutkan juga bahwa orang tua siswa di SDN Pulau Gadung 01 Pagi sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler, terutama ketika ada kegiatan lomba. Sehingga keterlibatan orang tua ini menjadi peran penting dalam mendukung suksesnya kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kendala dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, terkait kendala dalam kegiatan ekskul di SDN Pulau Gadung 01 Pagi ini, disebutkan bahwa yang pertama masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang kedua, cuaca yang kurang mendukung saat kegiatan ekskul menjadikan kegiatan ekskul itu diliburkan. Dan yang ketiga, dikarenakan luas sekolah yang tidak terlalu besar menyebabkan pembagian ruang yang masih terbatas. Dan juga terdapat kendala dari siswa itu sendiri, yaitu masih ada siswa yang sengaja tidak hadir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya kendala tersebut, sekolah tentunya selalu berusaha dalam memenuhi dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya, terkait evaluasi perkembangan peserta didik. Nah, terkait evaluasi perkembangan siswa dalam kegiatan ekskul di SDN Pulau Gadung 01 Pagi sudah memiliki target materi yang perlu dicapai siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah materi yang disiapkan pelatih itu sudah dikuasai dengan baik atau belum. Nah, materi yang sudah dikuasai dengan baik itu dapat dibuktikan dengan perkembangan siswa yang semakin baik dalam kegiatan ekskul tersebut. Nah, jika materi belum dikuasai dengan baik oleh siswa, hal ini menjadi bahan evaluasi sekolah. Dan biasanya evaluasi dilakukan di akhir semester karena nilai keaktifan dalam ekskul itu masuk ke dalam rapor. Dan evaluasi tidak dilakukan per bulan karena sekolah juga perlu melihat perkembangan para siswa dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil kuesioner kepada peserta didik. Jadi, selain kami melakukan wawancara, kita juga membagikan lembaran kuesioner kepada 4 responden peserta didik dengan kriteria bahwa responden tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam kuesioner tersebut, kami menggali terkait minat dan partisipasi responden dalam kegiatan ekstrakurikuler, dampak dari kegiatan ekskulnya, dan juga saran serta harapan untuk kedepannya. Nah, sebelumnya di sini kami mengambil 4 responden yang merupakan siswa kelas 4 gitu. Nah, masing-masing siswanya ini mengikuti ekskul yang berbeda-beda. Responden yang pertama itu tergabung dalam ekskul seni tari, kemudian yang kedua responden kedua dan ketiga itu tergabung dalam ekskul teater, dan responden keempat itu tergabung dalam ekskul maralis. Nah, di sini pertanyaan pertama, kami menanyakan alasan mengapa mereka memilih ekskul tersebut. Nah, 3 dari 4 responden tersebut mengaku bahwa mereka mengikuti kegiatan ekskul tersebut tuh didorong oleh ketertarikan dan passion mereka. Sementara satunya lagi itu mereka memilih alasan karena ingin menambah keterampilan. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya kami mencari tahu apakah kegiatan ekstrakurikuler itu membantu mereka dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, di kali ini 2 dari mereka menjawab iya, sangat membantu pengembangan bakat, dan separuhnya lagi menjawab cukup membantu. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler berhasil memenuhi 2 fungsi, yaitu sebagai wadah mengejar passion sekaligus sarana pengembangan diri, meskipun tingkat efektivitasnya berbeda-beda ya pada tiap individu. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya itu kami mencari tahu tentang apa manfaat yang dirasakan para siswa tersebut dari mengikuti ekstrakurikuler. Nah, dari survei tersebut terungkap bahwa manfaat ekskul dirasakan berbeda oleh masing-masing siswa. Responden 3 dan 4 mengaku mendapat 2 keuntungan sekaligus, yaitu ekskul tuh nggak hanya memperluas pergaulan dengan memiliki lebih banyak temannya, tetapi juga membantu mereka dalam meningkatkan prestasi di bidang tertentu gitu. Artinya bagi mereka ekskul ini tuh bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan juga wadah untuk berkembang secara skill dan pencapaian. Sementara itu responden ke 1 dan 2 itu justru menemukan manfaat yang lebih personal gitu. Yaitu ekskul membuat mereka menjadi lebih percaya diri.
Nah, ini menunjukkan bahwa bagi sebagian siswa, nilai terbesar ekskul itu terletak pada pembentukan mental dan keberanian, bukan hanya aspek keterampilan atau pertemanannya saja. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, selanjutnya kami juga mencari tahu terkait peran atau keterlibatan guru pembimbing ya di saat kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, 3 dari 4 responden tersebut menilai bimbingan guru ini sangat baik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan itu nggak sekedar formalitas, tetapi benar-benar dirasakan efektif dan mendukung perkembangan peserta didik gitu. Nah, guru-guru ini tuh mungkin nggak hanya hadir secara fisik aja, tetapi juga aktif memberikan motivasi, masukan, atau bahkan terlibat langsung dalam proses belajar dalam ekstrakurikuler gitu tadi ya. Nah, sementara itu satu responden lainnya menyebut bimbingan gurunya tuh cukup baik. Nah, walaupun di sini cukup baik ini tuh masih tetap positif ya jawabannya, tapi ini tuh mengisyaratkan adanya harapan untuk perbaikan, entah dalam intensitas pendampingan atau dari segi kedalaman materinya atau metode pembinaan yang diberikannya. Walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan penilaian itu wajar, mengingat setiap siswa mungkin memiliki ekspektasi dan pengalaman berbeda dalam berinteraksinya dengan guru. Namun secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peran guru pembimbing di SN 01 Pulau Gadung Pagi itu menjadi kunci penting dalam menciptakan pengalaman ekskul yang bermakna bagi siswanya. Oke, selanjutnya kami mencari tahu juga apakah ada harapan dari para peserta didik ini untuk kegiatan ekstrakurikulernya ke depannya di sekolah ini gitu ya. Nah, dari tanggapan survei tersebut, muncul permintaan kuat kepada sekolah untuk menyediakan berbagai ekskul, yaitu ekskul bulu tangkis, ekskul basket, dan juga ekskul voli. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya permintaan kuat akan ekskul olahraga kompetitif yang saat ini tuh belum tersedia. Nah, minat mereka juga beragam, mulai dari permainan bola besar, tadi bola besar tuh basket sama voli, hingga raket atau bulu tangkis. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa itu menginginkan lebih banyak pilihan untuk menyalurkan energi dan bakat atletik mereka. Temuan ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi sekolah. Dengan melihat kesamaan minat di cabang olahraga tertentu, pihak sekolah mungkin saja bisa memprioritaskan pembentukan ekskul-ekskul tersebut sebagai wadah baru pengembangan bakat siswa. Nah, terakhir kami juga menanyakan kepada para responden kami, apakah ada saran untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler ini lebih menarik? Nah, tapi tanggapan siswa tentang penyempurnaan ekskul ini cukup beragam. 3 dari 4 responden ini menilai ekskulnya saat ini tuh sudah cukup menunjukkan kepuasan terhadap format yang ada. Namun, ada responden juga yang memberikan masukan unik, yaitu mereka meminta agar sekolah ini bisa memberikan waktu bermain lebih longgar sebelum kembali belajar lagi. Ini berarti mengisyaratkan kebutuhan akan keseimbangan nih antara keseruan dan kelelahan, terutama untuk ekskul fisik gitu. Jadi mereka pengen biar sekolah tuh nggak ada istirahatnya dulu buat mereka main-main dulu gitu, jangan langsung belajar. Nah, kemudian satu responden yang lainnya itu dia tak memiliki saran khusus gitu. Nah, itu bisa berarti ekskulnya sudah ideal atau dia belum terpikirkan apa perbaikannya. Intinya, meskipun mayoritasnya sudah puas, tapi ada ruang untuk mempertimbangkan manajemen waktu yang lebih fleksibel, khususnya untuk ekskul yang membutuhkan energi tinggi. Nah, mungkin sekolah bisa mengeksplorasi penjadwalan lebih humanis tanpa mengubah esensi pembelajaran sendiri. Silahkan. Oke. Jadi pertanyaan pertama dari kami yaitu bagaimana peran wakil kepala sekolah dalam pembinaan peserta didik di sekolah ini? Sebenarnya kalau peran wakil kepala sekolah itu kan satu dari tahun kemarin tuh kita sarananya masih sangat terbatas.
Kemudian yang kedua, kadang cuacanya nggak mendukung nih. Jadi yang harusnya hari itu ada ekskul, jadinya nggak bisa diliburkan. Terus Baik, setelah pembahasan dan laporan hasil observasi yang sudah kami lakukan di SDN Pulau Gadung 01 pagi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran strategis dalam pembinaan peserta didik, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi, bakat, dan minat. Sekolah telah mengelola beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti marawis, tari, pencaksilat, futsal, karate, dan teater sebagai sarana eksplorasi potensi siswa di SDN Pulau Gadung 01 pagi. Nah, proses identifikasi minatnya dilakukan melalui kuesioner di awal tahun ajaran. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan keterlibatan orang tua, semangat pembina dan siswa tetap tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler ini terbukti membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri, prestasi non-akademik, dan kesiapan menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, mungkin dapat segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vinda Octaviana mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.